Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai kimia air. Sudah pada tahu belum apa sih itu kimia air? Belum? Yuk simak video ini. Pengertian kimia air. Kimia air mempunyai 3 pengertian. Yang pertama yaitu air adalah substansi yang ada di bumi sebagai pertanda kehidupan. Di dalam tubuh manusia tersusun dari 60-70%. Yang kedua, kimia air adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan air dan unsur-unsur yang menjadi penyusunnya. Yang ketiga, kimia air adalah ilmu yang berhubungan dengan macam-macam asal air yang di dalamnya meliputi distribusi dan sirkulasi yang terjadi dengan bahan kimia sehingga terjadi reaksi kimia. Mengapa kimia air begitu penting? Nah, sesuai dengan kodratnya yang merupakan komponen dasar menunjukkan bahwa air terdapat di mana-mana, yang merupakan kandungan yang ada di dalam setiap benda dan makhluk hidup. Air sebagai penyeimbang cairan, transportasi, atau pembawa zat-zat makanan dan zat sisa metabolisme, serta digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia, seperti mencuci, mandi, memasak, dan lain sebagainya. Terdapat juga loh sifat-sifat unik dari air. Yuk kita lihat. Air adalah senyawa kimia yang terdiri dari atom H dan O yang berikatan kovalen dan membentuk ikatan hidrogen yang menyebabkan air memiliki sifat yang khas, yaitu yang pertama, pelarut yang sangat baik, yang kedua, media transport utama bagi zat-zat makanan dan produk buangan atau sampah yang dihasilkan dari proses kehidupan, dan yang ketiga, dapat berubah wujud yaitu padat, cair, dan gas. Sifat-sifat unik badan air. Badan air kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya, curah hujan, suhu, dan lain-lain. Air permukaan terdapat dalam bentuk aliran sungai, danau, waduk, atau kolam. Danau dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, danau oligotropik adalah danau yang relatif mudah terdapat di perairan dalam dan berair jernih, kurang mengandung zat hara, dan kurang produktif untuk aktivitas biologis. Yang kedua, danau eutropik, lebih banyak mengandung zat hara sehingga airnya agak keruh dan lebih dapat menunjang kehidupan akuatik. Yang ketiga, danau distropik. Danau ini dangkal, dipenuhi dengan tumbuhan air, dan biasanya airnya berwarna serta mempunyai pH yang rendah. Sifat kimia perairan yang pertama yaitu alkalinitas. Alkalinitas yaitu kapasitas air dalam menetralkan asam atau dikenal dengan acid neutralizing capacity atau ANC, atau kuantitas anion dalam air yang dapat menetralkan kation hidrogen. Alkalinitas penting seperti pada proses pengolahan air limbah industri atau limbah domestik. Alkalinitas memegang peranan penting dalam menentukan kemampuan air untuk mendukung pertumbuhan ganggang dan kehidupan perairan lainnya. Sifat kimia perairan yang kedua yaitu asiditas. Asiditas pada sistem perairan alami adalah kapasitas air untuk menetralkan OH-. Penyebab dari asiditas umumnya adalah asam-asam lemah seperti HPO4-2-, H2PO4-, CO2, HCO3-, protein, dan ion-ion logam yang bersifat asam terutama Fe3+. Pada pengolahan air limbah, terutama limbah industri, penentuan asiditas menjadi penting untuk memperhitungkan jumlah kapur atau zat-zat lain yang harus ditambahkan dalam proses pembiakan air limbah. Sifat kimia perairan yang ketiga yaitu terjadinya senyawa kompleks.
Koordinasi atau senyawa kompleks dalam air adalah bergabungnya ion logam dengan ion negatif atau dengan senyawa netral membentuk sebuah kompleks atau senyawa koordinasi. Ligan-ligan yang ditemukan di perairan alami dan air buangan terdiri dari bermacam-macam gugus fungsi senyawa organik yang dapat memberikan elektron-elektron yang dibutuhkan untuk mengikat ligan itu. Pada ion-ion logam di antara gugus fungsi yang paling umum adalah karboksilat, amonia aromatik, fenoksida, dan fosfat. Sifat kimia perairan yang terakhir yaitu pentingnya senyawa kompleks dalam perairan. Kestabilan senyawa kompleks berkaitan dengan berbagai sifat dari ion logam dan ligan. Berikut ini merupakan hal yang sangat penting. Yang pertama, ukuran dan keadaan oksidasi dari logam titik-titik dengan ukuran lebih kecil dan dengan keadaan oksidasi positif lebih tinggi membentuk kompleks yang lebih kuat. Yang kedua, perubahan energi bebas dari pembentukan gantung entropi dan entalpi reaksinya. Yang ketiga, konfigurasi elektron dari ion metal. Yang keempat, kekuatan dan kelemahan dari perpaduan antara logam dan ligan. Mikroorganisme sebagai katalis reaksi kimia perairan. Ganggang sebagai organisme mikroskopis berfungsi sebagai produsen hidup dari unsur hara anorganik dan menghasilkan bahan organik dari karbondioksida melalui reaksi fotosintesis. Ganggang digolongkan sebagai produsen karena menggunakan energi matahari dan menyimpannya sebagai energi kimia yang terkandung dalam biomasa. Cendawan memainkan perairan yang cukup besar dalam penentuan komposisi air karena produksi yang cukup banyak dari hasil dekomposisi oleh cendawan darat yang akhirnya masuk ke perairan. Cendawan adalah organisme non-fotosintetik, membutuhkan oksigen untuk kehidupannya, dan umumnya tumbuh dengan subur dalam media yang lebih asam daripada bakteri cendawan. Juga toleran terhadap konsentrasi ion-ion logam berat yang lebih tinggi dibandingkan bakteri. Bakteri dan klasifikasinya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama autotrof. Pertumbuhan autotrof tidak tergantung dari bahan organik. Contoh dari jenis bakteri autotrof adalah Gallionella. Bakteri autotrofik harus mensintesisi semua protein yang sangat kompleks, enzim dan bahan lainnya untuk proses kehidupan. Bakteri autotrofik ikut serta dalam banyak pertumbuhan biokimia. Yang kedua adalah heterotropik. Bakteri heterotropik lebih umum terdapat di perairan dibandingkan dengan bakteri autotropik. Bakteri ini berfungsi menghancurkan bahan-bahan organik pencemar dalam perairan, dalam buangan organik, dalam proses pengolahan air buangan atau air limbah secara biologis. Kehidupan akuatik. Organisme yang hidup dalam ekosistem akuatik dapat digolongkan menjadi autotrofik, menggunakan sinar matahari atau energi kimia untuk mengubah unsur-unsur senyawa organik yang sederhana menjadi sempurna dengan molekul kompleks yang menyusun organisme hidup. Dan heterotropik, menggunakan zat-zat organik yang dihasilkan organisme autotrofik sebagai sumber energi dan sebagai bahan
mentah untuk membentuk biomasa. Kemampuan dari suatu badan air menghasilkan bahan-bahan untuk kehidupan dikenal dengan produktivitas. Sifat fisika dan kimia sangat mempengaruhi kehidupan akuatik seperti suhu, kecerahan, dan turbulensi. Tumbuhan air sangat berpengaruh. Terdapat zat-zat makanan untuk organisme hidup. Tumbuhan juga untuk transportasi oksigen, karbon dioksida, dan gas lain melalui badan air. Bahan kimia dalam perairan. Air adalah pelarut yang baik bagi banyak bahan, sehingga air permukaan mengandung bahan-bahan kimia yang terlarut, bahkan tersuspensi. Bahan-bahan kimia tersebut dibagi menjadi, yaitu yang pertama, senyawa nitrogen dalam air. Nitrogen perairan merupakan penyebab utama pertumbuhan yang sangat cepat dari ganggang yang menyebabkan eutrofikasi. Senyawa-senyawa nitrogen terdapat dalam keadaan terlarut, juga sebagai bahan tersuspensi. Yang kedua adalah senyawa fosfor. Fosfor merupakan suatu komponen yang sangat penting dan sering menimbulkan permasalahan lingkungan. Sumber fosfor adalah limbah industri, hanyutan dari pupuk, limbah domestik, hancuran bahan organik, dan mineral fosfat. Kenaikan konsentrasi fosfat merupakan adanya zat pencemar dalam perairan. Senyawa-senyawa fosfat tersebut dalam bentuk organofosfat atau polifosfat. Yang ketiga adalah bahan organik. Bahan organik banyak terdapat dalam bentuk karbohidrat, protein lemak yang membentuk organisme hidup, dan senyawa-senyawa yang merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang keempat adalah kelarutan gas dalam air. Kebanyakan gas dalam air larut dengan derajat atau konsentrasi yang berbeda-beda atau bereaksi secara kimia dengan air. Kedua jenis gas yang paling banyak membentuk udara yaitu nitrogen dan oksigen. Meskipun bereaksi dengan air, tetapi larut dalam jumlah yang terbatas. Nitrogen yang larut dalam air menyebabkan permasalahan yang berat ketika membentuk gelembung gas dalam darah ikan, sehingga menyebabkan kejang, bahkan kematian. Yang kelima adalah oksigen dalam air. Tanpa adanya oksigen terlarut pada tingkat konsentrasi tertentu, banyak jenis organisme akuatik tidak akan ada dalam air. Kelarutan oksigen dalam air tergantung dari suhu tekanan parsial oksigen dalam atmosfer dan kandungan garam dalam air. Yang keenam adalah karbon monoksida dan berbagai jenis karbonat. Karbon dioksida, ion karbonat, dan ion bikarbonat merupakan pengaruh yang sangat penting terhadap sifat-sifat kimia air. Fotosintesisnya ganggang menggunakannya CO2 terlarut untuk menghasilkan biomasa. Yang ketujuh adalah silikon dalam air. Silikon merupakan unsur kedua terbanyak di kerak bumi setelah oksigen, yaitu sebesar 27,7%. Hal ini menyebabkan silikon tersebar luas dalam air. Senyawa silikat digunakan dalam pembuatan senyawa deterjen dan sebagai anti karat. Oleh karena itu, silikon terdapat banyak dalam air buangan, baik limbah industri maupun limbah domestik. Yang kedelapan adalah belerang dalam air. Adanya perbedaan jenis belerang atau bilangan oksidasinya dalam air menggambarkan adanya hubungan antara pH air potensial oksidasi dan aktivitas bakteri. Dalam air, ion dapat berasal dari banyak sumber.
Yang kesembilan adalah klorida dan fluorida dalam air, merupakan senyawa-senyawa umum yang terdapat pada cairan alami. Ion klorida pada sedang relatif mempunyai pengaruh kecil terhadap sifat-sifat kimia dan biologi perairan. Kation dari garam klorida dalam air terdapat dalam keadaan mudah larut. Ion fluorida lebih penting dalam air daripada ion klorida. Fluor adalah salah satu unsur halogen yang keelektronegatifannya paling tinggi dibanding unsur halogen lainnya. Yang ke-10 adalah kalsium dan magnesium dalam air. Secara umum, dari kation-kation yang ditemukan dalam banyak ekosistem air tawar, kalsium mempunyai konsentrasi tinggi. Kalsium adalah unsur kimia yang memegang peranan penting dalam banyak proses geokimia. Mineral merupakan sumber prima ion kalsium dalam air. Air yang mengandung karbon dioksida tinggi mudah melarutkan kalsium dari mineral-mineral karbonat. Yang ke-11 adalah logam alkali dalam air. Natrium memiliki konsentrasi lebih tinggi di dalam air tawar dibanding dengan kalium. Kalium dalam perairan alami relatif rendah konsentrasi dari natrium karena unsur ini tidak mudah dilepaskan dari sumbernya dan mudah diabsorpsi oleh mineral-mineral. Yang ke-12 adalah aluminium dalam air. Aluminium merupakan unsur terbanyak ketiga dalam kerak bumi. Aluminium bersifat amfoter pada perairan alami dengan pH kurang lebih 10. Terbentuknya ion aluminat yang larut. Ion aluminium membentuk endapan dengan silika dan dengan ion ortofosfat. Yang ke-13 adalah besi dalam air. Besi adalah salah satu dari lebih unsur penting dalam air, permukaan, dan air tanah. Perairan yang mengandung besi tidak diinginkan untuk keperluan rumah tangga karena dapat menyebabkan bekas karat pada pakaian porselin dan alat-alat lain, serta menimbulkan rasa yang tidak enak pada air. Sifat kimia perairan dari besi adalah sifat redoks, pembentukan kompleks, metabolisme oleh mikroorganisme, dan pertukaran dari besi antara pasar dan fase padat yang mengandung besi karbonat, hidroksida, dan sulfida. Yang terakhir yaitu mangan dalam air. Toksisitas mangan atau Mn relatif sudah tampak pada konsentrasi rendah, sehingga tingkat kandungan Mn yang diizinkan untuk sangat rendah yaitu di bawah 0,05 mg. Dalam kondisi aerob, mangan dalam perairan terdapat dalam bentuk MnO2 dan pada dasar perairan tereduksi menjadi Mn2+, atau dalam air yang kekurangan oksigen. Biochemical Oxygen Demand atau disingkat menjadi BOD. Kebutuhan oksigen biologi atau BOD adalah salah satu parameter untuk kualitas air yang penting. BOD merupakan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme selama penghancuran bahan organik dalam waktu tertentu pada suhu 20 derajat Celcius. Oksidasi biokimiawi ini merupakan proses yang lambat dan secara teoritis merupakan reaksi sempurna. Dalam waktu 20 hari, oksidasi mencapai 95-99% sempurna, dan dalam waktu 5 hari seperti yang umum digunakan untuk mengukur BOD. Suhu 20 derajat Celcius yang digunakan merupakan nilai rata-rata untuk daerah perairan arus lambat di daerah iklim sedang dan mudah ditiru dalam inkubator titik yang berbeda akan diperoleh pada suhu yang berbeda. BOD merupakan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan mikroorganisme untuk mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Faktor yang mempengaruhi hasil BOD adalah bibit biolikal yang dipakai, pH jika tidak dekat dengan aslinya atau netral,
temperatur jika selain 20 derajat Celcius atau 60 derajat F, keracunan sampel, dan waktu inkubasi. Chemical Oxygen Demand atau disingkat menjadi COD. Kebutuhan oksigen kimia atau COD yaitu oksidasi secara kimiawi dengan menggunakan kalium bikarbonat yang dipanaskan dengan asam sulfat pekat. COD umumnya lebih besar dari BOD karena jumlah senyawa kimia yang bisa dioksidasi secara kimiawi lebih besar dibandingkan oksidasi secara biologis. Dalam kimia lingkungan, kebutuhan oksigen kimiawi adalah nilai yang menyatakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam suatu reaksi penguraian senyawa organik dalam larutan terukur. Nilai biasanya dinyatakan dalam satuan miligram per liter. COD diperlukan untuk mengurai seluruh bahan limbah yang terkandung dalam air. Fungsi dan peran air. Terdapat 2 fungsi air loh. Mari kita simak. Yang pertama yaitu keperluan domestik. Yang kedua, keperluan non-domestik. Kita masuk pada keperluan domestik, terdapat minuman, penyiapan makanan, kebersihan diri, cuci pakaian, peralatan dan kendaraan, penggelontor air limbah, penyiraman tanaman, kebersihan lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua, keperluan non-domestik. Proses produksi, penyediaan air kolam renang, pemadam kebakaran, irigasi, tenaga listrik, navigasi perdagangan, perikanan, dan lain-lain. Fungsi dan peran air. Air berperan sebagai kehidupan baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia masih dapat bertahan hidup selama 3 hari jika tidak makan, tapi jika 3 hari tidak minum, manusia tersebut akan mati atau lemas. Air di dalam tubuh manusia berkisar 60-70% dari seluruh organ tubuh manusia yang mengandung air. Tulang 25%, ginjal 80%, otot 75%, darat 80%, hati 70%. Kekurangan air dalam tubuh menyebabkan batu ginjal dan kandung kemi. Air di dalam tubuh digunakan untuk melarutkan zat makanan sehingga dapat diserap tubuh, melarutkan O2 sebelum memasuki pembuluh darah, membantu reaksi biokimia dalam tubuh, mempertahankan suhu tubuh, membersihkan dan melicin permukaan mata.